diambil dari Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Kita buka dulu Ibraninya ya. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Sudah dapat semuanya? Kita baca secara bersama-sama karena hanya 2 ayat. 3 mulai. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, kalau tadi pagi sudah belajar ya mengikuti ibadah pagi, tentunya sudah tahu poin-poinnya. Ya, bagaimana jemaat Korintus terjadi di sana pengkotak-kotakan sehingga persekutuan yang indah itu tidak tercipta. Supaya tercipta, kita harus menerima keberagaman satu dengan yang lain, saling melengkapi dan saling memperhatikan. Hari di ibadah kedua ini masih tema yang sama, membangun persekutuan dan persatuan di dalam tubuh Kristus. Bahwa wujud ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa wujud daripada ketekunan kita itu berdoa, kita mau wujud nyatakan di dalam persekutuan kita di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita bersekutu, tercipta sebuah persatuan yang indah. Nah, bagaimana caranya supaya tercipta persekutuan yang indah itu? Hal yang pertama di ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Hal yang pertama, mari kita saling mendukung satu dengan yang lainnya supaya tercipta persekutuan yang baik, tercipta persatuan. Jadi kita harus saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh tercerai-berai dengan keadaan. Kita tidak boleh lemah dengan keadaan. Tetapi kita mau mendorong, kita mau mendukung satu dengan yang lain. Penulis Ibrani ini mengajak kita sebagai umat Tuhan. Mari, ada ajakan bagi kita sebagai umatnya. Mari anakku, mari kita saling mendukung satu dengan yang lain. Jangan saling menjatuhkan. Engkau sudah rajin berdoa, engkau sudah tekun berdoa, tapi wujud nyatakanlah itu dalam sebuah tindakan yang baik. Engkau harus bersekutu. Jemaat mula-mula, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, yang mereka lakukan adalah selalu membangun persekutuan yang indah, selalu datang di hadirat Tuhan, sehingga satu sama lain tahu apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan satu dengan yang lain. Dengan kekurangan dan kelemahan satu dengan yang lain, mereka saling memperhatikan di dalamnya. Mereka saling memberi dukungan. Memberi dukungan baik secara materi maupun secara moral. Kita juga di tempat ini, kalau kita sudah rajin berdoa, kita wujud nyatakan melalui persekutuan kita di tempat ini. Kita saling mendorong, saling memperhatikan. Kita beri motivasi kepada yang malas-malesan supaya mau rajin beribadah di hadapan Tuhan. Jika ada kendala, kita tanya ada apa kendalanya. Tentunya nanti akan terjadi percakapan. Terjadilah dialog satu sama lain. Oh, ternyata ini. Makanya saya tidak datang ke gereja. Nah, solusinya apa? Kita doakan. Ketika kita doakan, mungkin
minggu itu dia belum datang ke gereja, tetapi tunggu 1-2 minggu kemudian hatinya tergerak karena kita bawa terus dalam doa. Amin. Jamah hati ibu ini ya Tuhan, supaya minggu depan kami sama-sama datang beribadah di hadapan Tuhan. Itu saling mendukung. Kita tidak boleh saling mengejek satu sama lain. Kalau kita baca di dalam Roma 12 ayat 12 dan 13, di sana dikatakan, jikalau ada orang yang mengutuk kamu, berkatilah dia. Berkati, jangan dikutuk. Bagaimana saudara kita ini bisa datang ke rumah Tuhan kalau hanya yang kita keluarkan adalah kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang membuat dia semakin jauh di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita perkatakan kata-kata yang memotivasi sehingga saudara kita ini bisa datang bersekutu di hadapan Tuhan. Biarkan orang lain berpikiran jelek kepada kita, tetapi jangan sampai kita juga berpikiran jelek kepada orang lain. Kita selalu perkatakan yang baik. Kalau kita baca di sini tadi, ya, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Nah, ketika kita saling mendukung, saling memotivasi dengan yang lainnya, maka apa yang kita rencanakan itu akan terwujud. Tidak akan terjadi perpecahan di dalamnya, tetapi selalu menyatu di dalam Tuhan. Kita dipersekutukan di tempat ini, kita dipersatukan di tempat ini oleh kasih Kristus. Kasih Tuhan yang sudah kita rasakan, kita juga harus bagi kepada yang lain melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, melalui kata-kata kita. Kita selalu ucapkan kata-kata yang membangunkan semangat saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan. Jangan sampai sudah lemah, kita lemahkan lagi. Jangan. Tetapi kita kuatkan. Jangan sih. Harus semangat. Semangat, semangat, semangat. Jangan sampai dia lemah. Udah cerita panjang lebar sama kita, kita bilang benar, nggak usah aja datang ke gereja, nyusah-nyusahin, habisin waktu. Nanti di sana banyak lagi. Ada persembahan, ada ini, ada itu. Nggak usah sih, mendingan di rumah baik. Kalau di rumah mah enakan, tidur enak. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita melemahkan. Sudah lemah semakin lemah. Tetapi jika sudah mulai lemah, kita beri motivasi supaya tidak menjadi lemah, tetapi semangatnya bangkit kembali untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak boleh sikut mengikut, walaupun kita punya sikut. Ya. Tetapi kita tidak boleh sikut mengikut, tidak boleh menjelek-jelekan satu dengan yang lain, tetapi saling membangun. Ketika kita hadirkan itu terus dalam kehidupan kita, maka persatuan di dalam persekutuan selalu tercipta, sehingga tidak ada lagi yang mencurigai, tetapi pikirannya lempeng. Ya. Saya percaya bahwa setiap jemaat di tempat ini tidak ada yang saling curiga satu dengan yang lain, tetapi saling percaya. Amin. Amin. Kita harus bangun kepercayaan satu dengan yang lain. Saya teringat 2 minggu yang lalu, ya, saya hari Kamis saya sama Asas, saya bilang Asas antar saya ke pasar dulu, karena saya juga bawa uang belanjaan pas-pasan.
dan tidak ada niat mau beli ikan basah, hanya beli sayuran dan lainnya. Karena saya tahu masih ada stok, masih cukup sampai hari Sabtu. Nanti Sabtulah saya belanja ikan. Ada bapak-bapak ini juga, padahal saya jarang belanja sama dia. Karena saya lihat ikannya, ini ikan harian ini Bu, bagus, segar. Masa sih Pak? Iya, coba. Sekilo berapa? Kalau yang ini 44, kalau yang ini 60. Mahal juga ya. Tapi bapak ini, udahlah, saya beli yang sekilo aja 44 karena saya hitung uang yang ada di dompet. Pas, nggak ada lagi lebihnya. Aduh, kata bapak ini, nggak apa-apa Bu, bawa aja ikan ini. Saya percaya kok sama ibu. Bapak percaya sama saya? Iya, kayak nggak pernah ini ketemu aja. Ibu kan sering ke pasar kan? Iya memang sering sih. Kadang-kadang 2 kali seminggu. Tetapi kalau Sabtu memang udah wajib bagi saya untuk belanja. Ya udah, bawa aja. Aduh jangan Pak, saya nggak mau makan ini, ngutang lagi ini di pasar Pak. Saya katanya, nggak apa-apa, bawa aja Bu, saya percaya sama ibu. Ibu nggak bakalan menipu saya. Wow, hebat banget bapak ini. Padahal saya juga cara belanja sekali-sekali aja sama bapak ini. Tetapi saya mau katakan di tempat ini bahwa walaupun kita tidak mengatakan saya percaya kepada Tuhan loh, tetapi dia bisa lihat bahwa kita ini bisa dipercaya. Amin. Jadi marilah kita menjadi anak Tuhan yang bisa dipercaya. Saya di rumah setiap hari, ini tukang ikan di pasar percaya banget sama saya. Ya orang mana, aku orang mana. Nah kalau saya nggak lewat-lewat lagi di situ, dia mau bilang apa? Ya, lumayan kan? 105-an, 114.000 harga ikan itu. Karena 60.000 sekilo, nggak nyampe 2 kilo ikannya. Bawa aja Bu, bawa. Nah itu, saya bilang wah luar biasa ini saya. Selain tukang angkot, sekarang ada lagi yang percaya sama saya, tukang ikan. Bisa percaya. Saya pikir-pikir, emang aku siapa sih Tuhan kok yang tukang jualan ikan aja, tukang dagang di pasar bisa percaya aku. Membangun sebuah kepercayaan itu tidaklah mudah. Tukang angkot bisa percaya sama saya. Saya naik dulu, nggak ada uangnya Pak. Nggak apa-apa, naik aja, nanti bayar kalau kita ketemu lagi. Nggak tahu kapan saya naik angkot lagi. Tetapi ketika ketemu saya bayar. Terus saya bilang sama bapak ini, Pak, tutup jam berapa? Karena saya mau masuk, mau mengajar TK jam 7. Oh iya ya, saya tutup jam 8. Tunggu di sini ya Pak, jangan kemana-mana. Tunggu ponakan saya antar uangnya. Saya sampai di rumah, aku langsung suruh si Asas bayar. Nggak enak lah kita makan masih hutan kan. Jadi kita bayar. Jadi jemaat Tuhan, dimanapun kita ada, mari kita saling percaya satu dengan yang lain. Kita bangun kepercayaan memang tidak mudah. Membangun kepercayaan orang itu kepada kita tidak mudah. Tetapi saya bersyukur, di tengah-tengah pedagang di pasar Parung itu, ada satu orang pedagang yang mau percaya sama saya. Bawa aja ikannya. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Kita harus saling percaya satu dengan yang lain. Jangan curiga sama hamba Tuhan. Jangan-jangan lo udah kesana nih, ngumpet makan berdua. Jangan. Ya, jangan mencurigai. Di tempat pekerjaan kita itu juga, kita juga harus bangun kepercayaan. Jangan sampai di tempat kita kerja, kita tidak dipercaya. Kita harus bisa dipercaya orang. Makanya saya juga sering berdoa karena saya memegang keuangan. Saya memegang tabungan anak-anak TK. Tabungan anak-anak TK itu cukup besar setiap tahunnya karena banyak. Karena ada yang tiap hari itu 100 per hari, ada 100 per hari. Ya, kalau kita bayangkan 10 bulan dia menabung, lumayan banyak. Kan bukan hanya satu orang. Tetapi saya selalu bangun kepercayaan. Tuhan tolong saya supaya saya tidak memakai uang ini dan saya kembalikan tepat pada waktunya. Ketika saya bilang
Saya mau mengembalikan tabungan, saya kembalikan semua. Tidak ada potongan, gak ada. Kecuali kalau memang orang tua tersebut berkerelaan hati berbagi. Saya terima, sia-sia. Tetapi saya tidak memotong di dalamnya. Kita harus bangun kepercayaan. Kita juga di tempat ini, persekutuan kita tidak akan tercipta dengan baik kalau kita tidak saling percaya. Kalau kita tidak saling percaya satu sama lain, jangan-jangan uangnya dimakan lagi. Apalagi gerakan 1000 sekarang. Ini ada uangnya, saya tidak pernah buka-buka tas ini. Setiap jemaat Tuhan yang kasih gerakan 1000, saya langsung kasih di dalamnya. Kalau minggu yang lalu ada juga yang memberi, udah diamplopin, biru merah amplopnya. Saya tahu sama Pak Kasar, ini ada biru merah. Saya tidak gabung dengan keuangan yang lain supaya tertata. Jangan uang udah pakai lagi. Jangan. Saya berusaha supaya tidak pakai, karena ketika pakai saya ganti. Makanya saya bilang, Tuhan terima kasih kalau supir angkot, pedagang ikan percaya sama saya, apalagi jemaat Tuhan percaya sama saya. Amin. Dan kita semakin percaya kepada Tuhan Allah kita, bahwa Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita percaya akan janjinya, Dia selalu sertai kemanapun kita melangkah. Di tempat pekerjaan kita, karena memang di sini banyak anak muda ya. Kalau pagi-pagi mah bapak-bapak yang banyak sama ibu-ibu. Nah, sebagai anak-anak muda yang bekerja, ya, jangan sampai hilang kepercayaan pimpinan kita kepada kita. Kita harus selalu bangun kepercayaan itu. Masalah keuangan juga, karena memang sensitif. Walaupun hanya Rp25, jangan sampai kita hilangkan nominalnya. Kita harus sampaikan, sehingga kepercayaan orang itu kepada kita semakin meningkat. Ya. Saling mendukung dan saling percaya satu dengan yang lain. Tidak ada yang curiga satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang curiga satu dengan yang lain, tetapi saling percaya di dalamnya. Kalau Kogojo ada di sini, jadi nggak ada yang curiga. Oh, Kogojo mah nggak ada di sini, dia ke tempat lain. Jangan kita punya pemikiran yang jelek sama Kogojo. Kogojo setiap hari Minggu selalu ada di gereja dari 6:30 sampai selesai ibadah kedua. Jadi itu ya. Jadi kita harus pupuk rasa itu dalam hidup kita. Saling mendukung satu dengan yang lain, dengan saling percaya, sehingga pekerjaan baik itu akan terlaksana dengan baik. Amin. Saling mendukung. Hal yang kedua, sebagai wujud nyata ketika kita tekun berdoa, di ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, hal yang kedua, bahwa sebagai wujud daripada ketekunan kita itu berdoa, jangan menjauhkan diri di setiap ibadah. Kita harus selalu bersekutu. Kita harus selalu bersekutu. Selain bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, kita juga harus bersekutu dengan anggota keluarga kita di rumah. Siapa anggota keluarga di rumah? Kita bangun persekutuan di rumah. Selain di rumah itu ada persekutuan kita di tempat ini, baik di kaum wanita, kaum pria, kaum muda, kaum sekolah minggu, di komsel. Kita juga harus selalu ada jikalau tidak bekerja. Jadi kita selalu membangun persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudara seiman kita, sehingga iman kita itu semakin bertumbuh di dalamnya. Kita tidak jauh-jauh, tetapi selalu dekat.
jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang ibadah. Ketika kita selalu ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, keakraban kita satu dengan yang lain semakin terjalin, semakin akrab satu dengan yang lain, sehingga ketika kita bercanda, ya kita anggap ini saudara aku. Jadi tidak ada lagi jarak di antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi jarak antara satu dengan yang lainnya, tetapi selalu mengatakan, ini saudaraku, saudara di dalam Kristus. Kalau kita mencari saudara kita yang sesungguhnya jauh dia sana mau cari saudara saya harus mengeluarkan dana dulu baru ketemu mereka. Tetapi inilah saudaraku di sini, saudara seiman. Kapan kita mau curhat, selalu ada waktu. Kita tinggal telepon, Pak, Bu, saya boleh telepon gak? Boleh. Jam segini ya, kita tinggal atur waktu. Nah, itulah saudara seiman di dalam Kristus. Jadi jangan menjauhkan diri di setiap pertemuan ibadah. Kenapa? Karena ketika kita selalu datang di persekutuan yang ada, maka disitulah adanya saling menasehati, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Kita bisa saling menasehati di dalamnya. Kalau kita selalu bersekutu, ketemu. Jadi kita saling curhat, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak sungkan lagi untuk menyampaikan apa yang kita rasakan. Kenapa? Karena ada kedekatan emosi di dalamnya. Kedekatan emosi itu akan ada ketika sering bertemu. Tapi kalau jarang-jarang pasti akan sungkan. Aku malu. Tetapi kalau sering bertemu, kita tidak akan sungkan. Kenapa? Karena kita berkata dia adalah saudara saya percaya kok. Apa yang saya alami ketika saya ceritakan tidak akan kemana-mana, selalu dijaga. Makanya tadi percayaan kita harus selalu jaga supaya persekutuan kita tidak terpisahkan, tidak terkotak-kotakan di dalamnya. Karena kita harus selalu menjaga persekutuan kita sebagai saudara seiman kita di tempat ini. Jikalau hanya bisanya hari Minggu, usahakanlah hari Minggunya datang. Kalau bisanya hari Kamis aja di kaum pria, usahakanlah di ibadah kaum pria. Kalau bisanya di kaum wanita aja, diusahakan juga di kaum wanita datang. Tetapi kalau tidak bisa semuanya, Pak, ya berarti ikutilah secara online. Online juga nggak bisa, Pak. Kenapa? Jaringan susah. Oh, periksa dulu kuotanya. Kuota mah banyak, tapi jaringannya susah. Jadi seperti itu, selalu bersekutu. Kalau kita ibadah secara online, itu beda banget. Tetapi kalau kita bertemu, lebih hangat. Ya, lebih hangat ketika kita bertemu satu dengan yang lain, karena kita bisa melihat senyumnya, melihat candanya. Tetapi kalau di rumah, udah deh makin lemas. Kesana kemari dulu, kesana kemari, akhirnya habis waktu. Tutup dalam doa, udah selesai ibadahnya, udah. Jadi seperti itu. Ya, jadi itulah ibadah online. Ibadah online. Kalau kita ikuti seminar juga secara online, begitu. Jadi cuman
Kita memang dengar, tetapi tidak seutuhnya. Karena kita masih ngobrol-ngobrol, akhirnya kita tidak dengar apa sih yang disampaikan itu. Ya, kemarin kami mengikuti seminar secara online via Zoom. Jadi di sini laptop, di sini semua HP kami pasang. Karena Zoom-nya banyak, akhirnya satu kita pasang di sini. Jadi satu HP untuk merekam yang ini. Kita fokus sama yang ini. Jadi mungkin setelah ini nanti kami baru apa sih yang disampaikan kemarin, bagaimana cara deteksi tumbuh kembang anak, bagaimana untuk gizinya. Karena kemarin juga ikuti seminar secara nasional, bagaimana pendampingan belajar bagi anak yang berkebutuhan khusus. Itu butuh. Saya sama Kak Wistin, ayolah sebagai ibu psikolog, bagaimana pandangan ibu psikolog ya, dengan anak yang berkebutuhan khusus. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita harus ya. Jangan menjauhkan diri dengan persekutuan yang ada di tempat ini. Amin. Amin. Tapi saya lihat saya semangat doang, yang lainnya pada lebih. Apakah itu? Apa gimana ini? Ini biasanya kalau dari rumah sebenarnya semangat, ya. Tapi kayaknya saya yang semangat, yang lainnya ngantuk. Ini baru jam 11 Bapak Ibu Saudara. Semuanya semangat? Amin. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Ayo. Kita udah semangat sama sekali. Aduh. Kan sudah pada makan. Sabar dan duduk dan. Setelah ini nanti kita berfoto-foto deh supaya semangat. Boleh lah. Dokumentasi di ibadah tanggal 12. Karena hari ini adalah hari spesial. Anak gembala kita yang pertama ulang tahun yang ke-10. Tetapi nanti kita rayakan di rumah masing-masing. Ya. Hari ini hari spesial, tetapi kita lemas ya. Nanti kita doakan Gabriel ya. 10 tahun kelas 4. Biarlah Pak Gembala yang memikirkannya. Bagaimana ini? Ada kuenya apa enggak nih? Apa ada roti mana? Nah, Kok Bocil yang menjawab. Jadi seperti itu ya. Sebagai wujud nyata tadi, ketika kita rajin berdoa, pertama tadi kita harus saling mendukung satu dengan yang lainnya, dengan saling percaya, tidak curiga satu dengan yang lainnya. Jikalau ada yang curiga-curiga, mulai sekarang kita bertobat. Amin. Kita katakan, jauhkan kecurigaan dalam diriku. Saya mau lempeng. Saya mau fokus. Kalau ada pikiran-pikiran itu, kita cepat-cepat berdoa, Tuhan, kayaknya saya udah mulai curiga lagi nih. Tolong saya supaya saya tidak curiga. Hal yang kedua, wujud nyata ketika kita tekun berdoa. Kita harus jaga persekutuan kita di hadapan Tuhan. Jangan menjauhkan diri. Kenapa? Ketika kita selalu datang di persekutuan yang ada di tempat ini, iman kita semakin bertumbuh dan kita bisa saling menasehati satu dengan yang lain.